dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya yang hadir didoakan nanti bisa kumpul di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an? Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah dalam keadaan lapar, Abu Bakar keluar ketemu dengan Umar. Mau kemana? Wahai Umar, wallahi saya tidak keluar kecuali karena saya kelaparan. Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya pun tidak keluar kecuali karena saya kelaparan. Ayo kita bersama-sama menuju kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan pintu Rasul pun keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi saya tidak keluar kecuali saya keadaan lapar. Tolong bayangkan semuanya, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan menteri dalam negeri kelaparan, Abu Bakar As-Siddiq. Menteri luar negeri kelaparan, Abu Bakar As-Siddiq. Presiden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Kemudian diajak ke rumahnya Menteri Ekonomi. Siapa dia? Ternyata dia diajak kepada menteri, alhamdulillah mempunyai banyak harta. Siapa menterinya ini? Menteri yang punya harta banyak ini siapa? Padahal sebenarnya yang paling kaya adalah Rasulullah. Cuman hartanya habis untuk membantu fakir miskin. Abu Bakar hartanya lebih dari 200 triliun habis untuk berdakwah, untuk berjuang, untuk membela fakir miskin. Umar ibn Khattab hartanya separuh habis untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada salah satu sahabat. Ketika datang istrinya ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, bayangkan yang datang Rasulullah, yang datang Abu Bakar, yang datang Umar. Silakan ya Rasulullah, silakan Sayyidina Abu Bakar, silakan Sayyidina Umar. Duduk. Suaminya ada di luar, di kebun. Kalau bahasa kita, abi ada apa? Rasulullah datang.
Abu Bakar, Umar datang. Subhanallah, senangnya. Yang datang adalah presiden, yang datang adalah dua menteri. Ternyata tidak langsung ditemui. Beliau memanjat pohon kurma. Pohon kurma sedang setengah matang. Namanya rutop. Diambilkan yang paling bagus, namanya sukari, yang bunder-bunder. Yang benar-benar sukari. Semuanya saya doakan mudah-mudahan Ramadan tahun ini semuanya berbukanya dengan sukari. Amin, amin. Bahkan bukanya mudah-mudahan di Masjidil Haram. Amin. Sukari. Setelah disediakan sukari, bukan langsung nemui Nabi, langsung mengambil seekor kambing, disembelih. Kemudian bikin nasi kebuli. Tapi waktu itu bukan kebuli ya, bukan kebuli karena di sana namanya mindi. Kalau kebuli itu di Kabul, di Afghanistan. Bukan biryani, biryani itu ada di Pakistan. Ini adalah mandi. Mandi itu yang matangnya luar biasa. Sudah siap, Masya Allah. Setelah siap dihidangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Rasulullah, silakan. Kemudian diajak minum. Silakan minum ya Rasulullah. Boleh saya minum dulu? Boleh ya? Masya Allah. Silakan minum. Masya Allah. Silakan. Sudah ada minum? Silakan. Oh, silakan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah disediakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Masya Allah, bayangkan sedang lapar, kemudian makannya masih anget. Kambingnya bukan kambing kecil-kecil, tapi kambing gulingnya, Masya Allah luar biasa. Makan. Sedang makan, subhanallah. Tengah-tengah makan, jamaah sekalian, Rasulullah membaca ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Bersama-sama. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan yang sekarang kita makan. Sedang makan nasi mandi, kemudian kambingnya kambing guling, rutop ada di situ makanannya, subhanallah. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya semuanya yang ada di sini? Garden apa? Garden City. Di Garden City diingatkan semuanya. Hari ini sudah sarapan apa, nanti makan apa, nanti malam makan apa, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Abu Bakar berhenti makan, Umar berhenti makan, Rasulullah berhenti makan sebelum kenyang. Padahal makanannya masih ada. Abu Bakar menangis, Umar menangis. Iya ya Rasulullah, kami semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini. Iya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita semuanya, kalian semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Buktinya bisa hadir. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada ribuan orang yang ada di sekitar ini, kita doakan mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani, amin, amin. Seandainya mereka tahu apa yang kita dapatkan, mereka akan rebutan dengan kita. Sekarang ini sedang ada warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ada warisan di sini. Ada warisan. Oleh karena itu, kita senang melihat saudara-saudara kita yang sedang olahraga. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Dan mudah-mudahan nanti sempat mendengarkan. Saya tidak tahu suara ini keluar apa tidak. Mudah-mudahan suara ini keluar. Didengarkan sambil olahraga, mendengarkan. Masya Allah, ternyata air yang Allah berikan ini nanti saya akan ditanya. Ini dari siapa? Ternyata Masya Allah, saya doakan ahli surga. Masya Allah, ahli surga. Ibu-ibu sudah ada air? Ada apa lagi?
Ada kue, subhanallah. Ini semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini yang mengingatkan kepada kita. Kita bisa sarapan, pengajian, dapat air, dapat kue. Saudara-saudara kita, maaf ya, ada yang tinggalnya di bawah jembatan. Pernah kita lihat di Senayan, Jakarta. Pemulung, Bu, pemulung. Isya, hujan, orang-orang sedang terawih. Waktu itu kita masih di mobil melihat suami istri pemulung, tapi istrinya pakai jilbab, suaminya pakai celana panjang, anaknya karena hujan ditutup dengan plastik. Subhanallah, saya merinding. Allah berikan nikmat saya ada di mobil waktu hujan, sementara bapak itu sedang narik gerobak, istrinya dorong gerobak, anaknya ditutup dengan plastik. Tapi alhamdulillah dia berpuasa. Insya Allah orang itu insya Allah ahli surga. Sekalipun di dunia nggak punya rumah tidak punya, nyekolahkan anaknya tidak bisa, insya Allah nanti akan masuk surga. Ketika masuk surga 1 menit disuruh masuk surga, silakan masuk. Hidupnya di dunia 70 tahun nggak punya rumah. Setelah masuk surga 1 menit disuruh keluar lagi, ditanya oleh Allah, ya fulan, iya ya Allah, apakah kamu pernah sengsara di dunia? Saya tidak pernah sengsara selama-lamanya di dunia ya Allah. Padahal hidupnya 70 tahun nggak punya rumah. Karena masuk surga hanya 1 menit, kemudian disuruh keluar, saya tidak pernah sengsara di dunia seumur hidup saya ya Allah. Inilah nikmat Allah yang luar biasa. Sebaliknya, ada orang punya pesawat, punya pabrik. Coba lihat, kita lihat pabrik-pabrik yang ada di Pulau Gadung, ya, kawasan. Kalau orangnya tidak sholat, kalau orangnya tidak beriman pada Allah, hidupnya tidak pernah sengsara. Kalau seandainya ada yang sakit langsung dibawa ke Amerika, dibawa ke Singapura, tidak percaya dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, walhasil kaya raya. Nanti kalau meninggal dunia karena dia tidak beriman, masuk neraka. Masuk neraka hanya 1 menit, disuruh masuk neraka 1 menit. Kemudian disuruh keluar lagi, ditanya, ya fulan, apakah kamu pernah bahagia di dunia? Ya Allah, saya tidak pernah bahagia seumur hidup di dunia. Padahal hidupnya mungkin 80 tahun, kaya raya segala-galanya ada, tapi karena tidak beriman, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak bisa menjawab, akhirnya masuk neraka. Oleh karena itu saya doakan, mudah-mudahan seluruh pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita tolong pandai bersyukur, bisa menjawab nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya menyarankan kepada diri saya dan semuanya pecinta Nabi Muhammad SAW, tolong kita peduli terhadap tetangga yang miskin. Tolong tetangga yang miskin kita peduli. Keluarga kita yang miskin tolong peduli. Kepada anak yatim kita peduli. Ini karena jawaban kita dari pertanyaan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Baik, ini pertama. Mencontoh Nabi tentang menjawab nikmat. Yang kedua, bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan, di Medina ada orang Yahudi benci kepada Nabi, benci. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahlah orang lain berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, tolong jangan peduli terhadap orang yang sering komentar orang-orang bodoh. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW tidak paham. Padahal ayatnya pendek. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang lain berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kepada orang bodoh. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, apa maksudnya ayat ini? Jibril menjawab,
Saya tidak tahu ya Rasulullah. Saya akan bertanya kepada Allah. Beliau terbang. Setelah terbang kembali lagi. Oh, ternyata begini ya Rasulullah. Apa maksudnya? Innallaha ya'muruka an ta'fu amman dhalamaka. Allah memaafkan, Allah perintah kepadamu memaafkan kepada orang yang zalim kepadamu. Ibu-ibu, banyak loh keluarga kita kadang-kadang zalim pada kita. Tetangga banyak yang zalim pada kita, Pak. Kadang-kadang jamaah zalim pada kita. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan maafkan dia. Di pasar Medina ada orang buta Yahudi, ompong lagi, ya sudah tua ompong buta, ditambah lagi buta. Tapi setiap hari disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bayangkan, benci kepada Nabi, mencaci maki. Kalau ada orang memberi, terima kasih nak, jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad orang jahat. Tapi disuapin oleh Nabi. Berbulan-bulan. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang nyuapin. Abu Bakar ingin meniru. Bertanya kepada putrinya Aisyah, wahai putriku Aisyah, iya ayah, ada apa? Amalan apa yang dilakukan oleh Nabi yang aku belum bisa menirunya? Semua sudah ayah. Rasulullah sodako, ayah sudah sodako. Rasulullah berjamaah, ayah sudah berjamaah. Rasulullah puasa, ayah sudah puasa. Nah, kamu kan istrinya. Barangkali ayah tidak tahu. Tolong diingat-ingat. Oh iya, ada. Setiap habis sholat syuruk, habis subuh, tidak pulang, nunggu sampai terbit matahari. Nabi pulang minta air, susu sama roti. Untuk apa? Untuk nyuapin ada pengemis di pasar. Baik kalau begitu. Besok Abu Bakar datang. Orangnya nggak tahu kalau Nabi sudah meninggal. Bapak sudah sarapan belum nak? Disuapin Abu Bakar, langsung dipotek disuapin. Karena ompong nggak bisa ngunyah, marah, dipegang tangannya. Siapa kamu? Ada apa Pak? Orang yang nyuapin saya selama ini nggak kasar kayak kamu begini. Orang dicelup dulu baru disuapin pada saya. Kamu sekarang ini nyuapin saya nggak bisa ngunyah. Nangis Abu Bakar. Saya belum bisa meniru orang yang nyuapin dapat setiap hari. Siapa yang nyuapin? Orangnya sudah tidak ada. Siapa dia? Orangnya yang paling Bapak benci. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung nangis orang ini. Nangis ini. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Khudil afwa. Maafkan orang lain. Jadi mulai hari ini kalau kita digunjing orang, tolong ibu sabar saja. Sabar saja Pak, kalau digunjing orang, dibicarakan di televisi, sabar saja. Baik, ini tentang nikmat sudah, sabar sudah. Boleh sekarang agak kencang sedikit. Ini urusannya dengan Presiden Prancis. Subhanallah, kok lari ke Prancis juga ini ya. Presiden Prancis menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikapnya? Ternyata jamaah sekalian, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang mukmin bersama dengan mereka sangat tegas terhadap orang kafir. Tolong kita seimbang. Kalau yang diganggu pribadi Nabi Muhammad gak marah. Tapi kalau yang diganggu Islam diganggu, dikatakan Islam adalah agama krisis di dunia, marah Nabi. Kalau ada Umar, selesai urusannya. Kalau ada Umar bin Khattab, selesai urusannya. Izinkan saya Rasulullah, saya penggal lehernya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ada hamba saya, orangnya baik, melayani majikannya kaya raya, namun dia buta. Apapun keperluan majikannya dicukupi. Namun hamba saya perempuan ini mulutnya itu bawel, mencaci maki Nabi. Diingatkan sama majikannya,
Jangan ya, jangan mencaci maki Nabi di depan saya. Oh iya, Muhammad itu begini, Muhammad begini. Sudah sabar dia. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Orangnya baik. Segala keperluan majikannya dicukupi. Dia senang cara dia memberikan pelayanan sangat baik, luar biasa. Tapi dia itu agak bawel. Dah, jangan mencaci Nabi Muhammad ya. Subhanallah, berbulan-bulan, setahun lebih dia masih begitu saja. Pada satu malam habis sholat isya, dia sudah nyediain makan malam tapi mencaci maki. Jangan. Oh, Muhammad itu begini. Langsung dia waktu itu bawa pisau, ditusuk mati. Dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW di sidang. Betul ya fulan, kamu membunuh hamba sahayamu? Iya ya Rasulullah. Betul dia itu yang melayani kamu segala-galanya tentang keperluanmu? Iya ya Rasulullah. Dia baik sama kamu? Iya ya. Mengapa kamu bunuh? Saya tidak tahan ya Rasulullah, dia mencaci maki engkau ya Rasulullah. Mencaci maki engkau ya Rasulullah. Sudah saya ingatkan berbulan-bulan tapi dia masih mencaci maki. Saya tidak tahan, saya bunuh ya Rasulullah. Ternyata disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu bagaimana kita sabar, bagaimana kita pemaaf. Tapi kalau yang diganggu Islam jamaah sekalian, kalau yang diganggu ulama, tidak boleh kita diam. Nabi Muhammad SAW diganggu, dikatakan Islam adalah agama krisis di dunia ini. Dunia bergejolak. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahkan banyak produk-produk Perancis diboikot. Hebatnya ada salah satu perempuan ditahan di Maldives, daerah India. Dulu ikut India, Maldives namanya. Dia ditahan 3 tahun. Ketika dibebaskan oleh Presiden Perancis, disambut luar biasa. Karena apa? Karena ada warga Perancis ditahan oleh orang Islam di Maldives selama 3 tahun, maka sekarang dihormati luar biasa. Ternyata jamaah sekalian pulang menunjukkan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, padahal ditahan. Mengapa dia masuk Islam? Karena dia diperlakukan dengan akhlak yang mulia. Dikiranya dihina, dikiranya diperkosa, dikiranya dicambuk, dikiranya diapa-apain. Ternyata sama sekali tidak disentuh, bahkan dihormati. Akhirnya setelah 3 tahun masuk Islam. Ini semuanya adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah 3 ya. Ini Masya Allah, ini pelajaran yang bagaimana kita ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif tafsir, supaya kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah, yang berbahagia. Pada waktu perang Badar, jumlah umat Islam 313. Orang kafir 1000. Orang Islam tidak siap untuk perang karena keluar hanya untuk mengambil harta. Hartanya orang Islam banyak diambil oleh kafir Mekah, kemudian oleh Allah diizinkan, silakan ambil pengganti harta kamu. Keluar hanya untuk mengambil kafilah. Namun Abu Jahal membawa pasukan 1000 orang dengan pasukan lengkap senjata, lengkap kendaraannya, kudanya, semuanya. Waktu itu sahabat, maaf sekali lagi jamaah sekalian, ternyata ketiduran, mimpi. Mimpinya mimpi basah. Gimana pahamnya? Mimpinya mimpi basah, junub. Masya Allah. Nih jangan. Sedang perang, berhadapan dengan musuh, air tidak ada. Mimpinya mimpi basah. Gimana paham deh?
Gimana Ustaz? Paham Ustaz? Masya Allah. Mimpi basah, junub. Setan bisikin, orang Islam, bagaimana kalian mau menang? Kalian sekarang junub. Seluruhnya junub. Dilihat para sahabat tidur, Nabi Muhammad bangun. Nabi Muhammad bangun. Langsung berdoa, ya Allah, jika kelompok orang Islam yang sedikit ini semuanya meninggal dunia, mereka habis mati, Engkau tidak akan disembah oleh manusia di dunia. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong. Berjam-jam Nabi istighotsah. Nabi berdoa, Nabi mohon pertolongan kepada Allah. Diterangkan di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ketika kamu istighotsah Muhammad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doamu, kami turunkan 1000 malaikat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tolong jamaah sekalian, kalau ada masalah, kalau ada corona, kalau ada ekonomi kita lemah, kalau ada yang sakit, kalau ada musibah, tolong kita istighotsah. Berdoa. Pertama, mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mati syahid. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Ini wajib istighotsah. Kita membaca doa Nabi Yunus 3 kali supaya kita selamat semuanya, cita-cita kita dikabulkan semuanya, urusan kita dipermudah. Bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang kepingin dijaga oleh Allah dari corona, tolong baca doa ini supaya diselamatkan dari corona. Ini doanya. Siapa ingin cita-citanya berhasil, mempunyai semua urusan diberi mudah, tolong baca doa ini. Siapa yang kepingin tahun ini haji ke Mekah, baca doa ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya segera bisa pergi ke Mekah, ke Medina, dan semuanya selamat dari corona. Baca doa ini. Ini namanya istighotsah. Surat Al-Anfal ayat 9. Anak-anak kita kepingin menjadi anak yang soleh, yang solehah, baca doa ini. Banyak problem yang kita hadapi, siapa yang punya hutang, baca doa ini. Siapa yang kepingin punya rumah, baca doa ini. Siapa kepingin segera punya menantu, tolong, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya yang sudah berumur, yang belum nikah, saya doakan cepat dapat menantu, amin. Menantu yang soleh, menantu yang solihah. Sekali lagi kita baca la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dilakukan oleh Bapak Presiden Al-Muqtadi bi Amrillah 1100 tahun yang lalu. Ketika ada musibah lebih hebat daripada corona,
lebih hebat dari corona. Ternyata beliau menginstruksikan seluruh rakyat satu negara, seluruh rakyat, presiden yang perintah, semuanya istighfar. Semuanya istighfar. Yang pertama. Yang kedua, dianjurkan mereka supaya sedekah. Semuanya, bukan hanya kita mendapatkan sembako, kita yang sedekah. Sebab as-sedekah itu tadfa'ul bala. Ditambah lagi dengan sholat tahajud. Masya Allah, 2 minggu berikutnya musibah, bencana diangkat oleh Allah. Padahal pada waktu itu banyak ribuan manusia yang meninggal. Hewan ternak banyak yang meninggal. Hewan buas yang ada di hutan banyak yang meninggal. Petir sampai menjadikan hutan terbakar. Orang-orang mengatakan kiamat, kiamat, kiamat. Tapi Bapak Presiden Al-Muqtadi bi amrillah 1100 tahun yang lalu mengajak kepada umatnya, kepada rakyatnya untuk istighfar, untuk sedekah dan sholat tahajud. Selesai urusannya. Oleh karena itu kita mulai dari Masjid Agung ini, dari tempat kita ini, di Garden City ini, mari semuanya mulai nanti malam kita tahajud, mulai hari ini kita sedekah, mulai hari ini kita istighfar. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, semuanya akan diselamatkan dari corona, akan diselamatkan dari banjir, akan diselamatkan dari bencana-bencana yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 313 lawan 1000. Enggak sebanding. Tidak sebanding. Sampai Nabi bersabda, siapa yang bisa membunuh musuh, maka harta musuh milik dia. Man qatala qatilan falahu salabu. Orang waktu perang itu bawa banyak uang. Maka anak-anak muda dengan semangatnya, alhamdulillah, yang terbunuh sampai 70 orang dari orang kafir. Harta-hartanya banyak sekali. Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Ternyata jamaah sekalian, dengan doa, dengan istighatsah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini saya yakin jamaah sekalian, kita ini punya keinginan. Yang mau saja jawab. Didoakan bisa ke Mekah tahun ini, mau apa tidak? Yang mau jawab, yang enggak mau jangan. Yang mau jawab. Mau apa tidak didoakan tahun ini bisa pergi ke Mekah? Sendirian apa dengan keluarga? Mau apa tidak didoakan punya rumah dan enggak punya hutang? Mau apa tidak? Tolong tahajud, istighfar, sedekah. Tolong dicatat lagi ya. Tolong siapapun yang punya cita-cita, yang kita hadapi banyak jamaah sekalian, banyak sekali yang kita hadapi, keinginan begini, kemudian ada ujian A, ujian B, itu biasa. Tapi tolong kita istighatsah. Istighatsah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita bisa tahajud, bisa sedekah. Ada orang Cirebon, dekat Bu Cirebon. Tempo hari 5 jam, sekarang 3 jam. Betul ya? Sekarang 3 jam. Dia ini kepingin haji, sudah 10 tahun belum bisa haji. Kepingin haji, tapi gak bisa haji. Pada satu hari, dia pamitan sama asisten rumah tangganya. Sekarang istilahnya asisten ya. Masya Allah ya. Sekarang istilahnya asisten, khodimah. Bilang sama Mbak, iya Bu, saya mau keluar ke bank Mak. Baik. Ternyata berangkat dari jam 8, jam 3 belum pulang. Dia ambil uang 1 juta. Setelah itu mampir ke panti asuhan. Diberikan kepada anak-anak yatim, pada orang miskin. Dibagi 1 juta. Jam 11 anaknya datang dari Cirebon.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, mana ibu? Jeng dari tadi pagi jam 8 pergi katanya ke bank. Jam berapa pulang? Saya tidak tahu. Sudah jam 3 belum pulang. Jam 11. Saya agak buru-buru ini mbak. Saya nitip mbak ya. Ternyata anaknya itu bawa amplop agak kuning. Ada tulisannya. Ibu, saya tidak bisa menyediakan apa-apa, hanya sedikit ini. Ternyata pembantu tadi nggak tahu isinya apa. Setelah jam 3 majikannya datang, ditanya, ada tamu ya? Iya, tadi putranya ibu yang pertama datang. Kemana sekarang? Karena beliau sibuk, nggak bisa nunggu ibu, tapi nitip ini. Setelah dibaca, nangis ibunya. Nangis ibunya. Apa yang terjadi? Langsung sujud syukur. Ya Allah, saya hanya sedekah 1 juta. Ternyata sekarang engkau berikan saya 50 juta dari anakku. Ya Allah, nangis. Tahun itu ibu bisa pergi haji. Gara-gara sedekah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada ustadz kita yang ada di Bukit Duri. Ustadz kita di Bukit Duri. Tahun ini Pak, pada waktu 20 tahun yang lalu kan langsung bisa berangkat haji. Nggak usah nunggu beberapa tahun. Sekarang mungkin di Cakung berapa ini? Bisa 10 tahun ya? Berapa? Kalau di daerah saya di Jawa Timur 26 tahun. Subhanallah. Kalau usianya udah 80 tahun, jadi berapa itu? Jadi walhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ustaz kita ini kalau mau pergi haji, dia bawa uang nggak banyak-banyak, hanya 1 juta. Dia pergi lewat di Jakarta, mana ada masjid yang mangkrak. Tahu masjid mangkrak? Bangunan nggak jadi-jadi. Subhanallah, langsung dia masuk, ya sudah ditempati tapi bangunannya belum jadi-jadi. Dia punya uang 1 juta, nggak ada orang. Ya Allah, izinkan saya tahun ini bisa pergi haji. Dimasukkan di kotak. Dengan izin Allah tahun itu berangkat. Ini kehebatannya saudara jamaah sekalian, dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari. Setiap hari Nabi Muhammad SAW. Baik, saya tambah satu lagi. Ada orang di Cimanggis, Ustadz nggak punya uang, bilang sama istrinya, Umi, ada apa? Mudah-mudahan tahun ini kita bisa umrah ya sama ibu. Istrinya bengong, mau umrah? Sama ibu lagi. Gimana caranya? Tolong doakan mudah-mudahan Allah izin. Alhamdulillah beliau dapat mamanya rezeki sedikit, setiap hari dia infak. Ternyata tahun itu bisa berangkat umroh 4 orang. Cerita seperti ini jamaah sekalian banyak sekali. Tinggal kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini meniru meneladani Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu tidak pernah menyimpan uang. Baik, berikutnya ini urusan pilkada. Loh, ada pilkada juga, Masya Allah. Jemaah sekalian, tanggal 9 Desember nanti ada apa ini? Hampir seluruh Indonesia ada pilihan daerah ya. Ada yang pilihan gubernur, ada yang pilihan bagaimana caranya? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu perang Badar, pada waktu perang Khandaq, pada waktu banyak peperangan menang. Ada musuh jumlahnya 200.000 musuhnya. Umat Islam 30.000. Bayangkan 30 lawan 200.000. Tidak sebanding, tapi Allah berikan kemenangan. Berbeda dengan perang Hunain. Perang Hunain ini jamaah sekalian, perang antara umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan orang Taif. Taif yang sekarang alhamdulillah ada jamiah
ada universitas. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kuliah di Taif. Amin ya. Jadi ada namanya Universitas Taif. Di sana ada masjidnya Ibnu Abbas. Di sana ada Masjid Adas. Apa Masjid Adas itu? Masjid Adas itu Rasulullah dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah, nggak bisa jalan. Kemudian Adas datang, disuruh oleh majikannya, kasihan itu ada orang merangkak-rangkak nggak bisa jalan tuh, kasih minum, dikasih anggur. Ketika makan anggur, Nabi itu membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas bertanya, Pak, Bapak siapa namanya? Saya Muhammad. Mantra apa Pak yang dibaca tadi? Dikiranya mantra. Mantra apa? Oh enggak, ini Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Terus ditanya oleh Nabi, kamu siapa namanya? Saya Adas. Dari mana? Saya dari Nainawa. Loh, kamu dari Suriah? Loh, Pak Muhammad kok tahu? Iya, Nainawa itu kampungnya Nabi Yunus. Itu saudara saya. Beliau Nabi, saya Nabi. Oh, jadi Pak Muhammad ini Nabi? Iya. Adas masuk Islam gara-gara Bismillah saja. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang dibangun ada masjid kecil di kebun, namanya Masjid Adas, ada di Taif. Sampai sekarang ada. Mudah-mudahan nanti semuanya kalau sedang umroh bisa jalan-jalan ke Taif. Amin, amin. Dan ada kereta gantung. Saya nggak berani. Mengapa? Karena bawahnya ini lembah, batu, saya nggak berani. Lain dengan Taman Mini. Kalau Taman Mini enak. Jadi Nabi Muhammad SAW perang dengan orang Taif. Umat Islam 12.000, musuhnya 4.000. Coba dibayangkan nih. Tidak pernah terjadi umat Islam lebih banyak. Sekarang perang Hunain dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipimpin Nabi. Sahabat Ansor ada 5.000, sahabat Muhajirin ada 5.000. Ditambah simpatisan. Loh, ada simpatisan, Masya Allah. Ada simpatisan, Masya Allah. Baru masuk Islam 2.000. Jumlah semuanya 12.000. Ternyata dari simpatisan ada yang ngomong, lan nughlabal yaumin qillah, kita pasti menang karena jumlah kita lebih banyak. Nabi nangis. Siapa yang ngomong tadi itu? Siapa yang ngomong tadi itu? Ternyata simpatisan. Dia bangga, dia pasti menang. Mengapa? Karena jumlahnya lebih banyak, pasukannya lebih banyak, senjatanya lebih banyak, musuh hanya 4.000. Ternyata ada serangan fajar. Apa? Serangan apa? Ada nggak serangan fajar? Serangan fajar. Diserang oleh orang Taif, semuanya 12.000 lari semuanya. Lari semuanya. Tinggal 80 orang. Di antaranya Abbas, paman Nabi. Di antaranya Abu Sufyan yang baru masuk Islam 20 hari. Simpatisan baru 20 hari. Yang lain lari semuanya. Nabi mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya Nabi, bukan membohong. Saya putranya Abdul Muthalib. Ini bukan pantun, bukan pantun ya. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Biasanya jenderal kalau perang, biasanya itu hanya perintah saja lewat handphone. Tapi Nabi Muhammad mengatakan di depan musuh, ana nabiyyun la kadzib. Saya Nabi, bukan pembohong. Ana ibnu Abdul Muthalib. Saya putranya Abdul Muthalib. Ya benar Mas'ud. Iya ya Rasulullah. Nawil nih kafan min turab, ambilkan segenggam pasir. Diambilkan pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, coba nih, lihat tangan saya. Wa ma romaita, kamu tidak melempar. Id romaita, ketika kamu melempar. Walakinnallaha roma, tapi Allah yang melempar. Nabi melempar, tapi dikatakan bukan kamu Muhammad yang melempar, tapi Allah yang melempar.
Akhirnya 4.000 orang semuanya kena mata dan hidungnya penuh pasir. Pasir kan mata. Semuanya begini. Pedangnya jatuh semuanya. Semuanya begini-begini. Langsung Rasulullah manggil para sahabat yang lari tadi. Paman, panggil semuanya. Ya ahla sajarah, wahai baiat sajarah, ya ahlu Badr, ya ahlu Uhud, datang semuanya. Datang semuanya. Alhamdulillah akhirnya menang. Oleh karena itu tolong orang Jakarta Timur, orang Jakarta, orang Jawa Barat, orang Depok, orang Bekasi, jangan ada yang mengatakan kita pasti menang. Tidak boleh. Pilkada kita pasti menang, tidak boleh, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi nangis kalau ada orang mengatakan kita pasti menang. Mengapa? Survei membuktikan tidak bisa. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Allah telah menolong kamu, memberikan kemenangan di tempat-tempat yang banyak. Mungkin pilkada di mana-mana menang. Wa yauma Hunainin, tapi ingatkan pada waktu perang Hunain, id ajabatkum kasratukum, merasa bahwa penghuninya banyak, pesertanya banyak, pemilihnya banyak, pendukungnya banyak. Falam tughni ankum syai'ah, tidak bisa. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada seluruh kader seluruh Indonesia. Saya sampaikan pejuang-pejuang di Indonesia, dalam pilkada kita tidak boleh mengatakan kita pasti menang, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Mudah-mudahan menang, amin. Mudah-mudahan menang, amin. Mudah-mudahan menang, amin. Mudah-mudahan doa. Bukti lagi, Indonesia kalau main bola selalu kalah apa menang? Karena dia mengucapkan Indonesia pasti menang, akhirnya kalah. Ini ilmu, ini akidah. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis jamaah sekalian ketika mengatakan kita 12.000 pasti menang, musuh kita hanya 4.000. Tidak boleh, karena wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan apapun yang kita ujian itu pasti lulus, nggak boleh mengatakan begitu. Allah, kalau kita ngelamar kerja di sana pasti diterima, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah ya Allah, mudah-mudahan anak saya ujiannya lulus, amin. Anak saya mudah-mudahan hafal Quran 30 juz, amin. Mudah-mudahan anak saya dapat jodoh, amin. Mudah-mudahan semuanya kami tidak punya hutang, amin. Yang boleh itu doa. Ini pelajaran yang luar biasa dari perang Hunain. Setelah itu jamaah sekalian, saya tambah lagi nih. Ternyata alhamdulillah dapat unta sekian ribu. Dapat untanya, kambing dapat sekian ribu. Abu Sufyan memusuhi Nabi 21 tahun. Sekarang baru masuk Islam 20 hari. Dikasih 100 ekor unta. Ini jamaah sekalian, awas nih Ustaz. Ini saya nanti bertanya sama Ustaz nih, ya. Ini jamaah sekalian. Ternyata Abu Sufyan baru masuk Islam 20 hari, sekarang dikasih 100 ekor unta. Satu orang. Istrinya Hindun. Siapa itu Hindun, Bu? Hindun itu yang membelah dadanya Hamzah. Hamzah, paman Nabi, dadanya dibelah pada waktu perang Uhud, langsung diambil, dimakan. Saking bencinya terhadap Islam, benci pada Hamzah. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Dikasih oleh Nabi 100 ekor unta. Muawiyah yang perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Nabi. Muawiyah dikasih 100 ekor unta. Satu keluarga dikasih 300 ekor unta. Sementara orang Medina, orang Ansor tidak dikasih apa-apa. Masya Allah. Teman-teman antum jadi anggota DPR, Ustaz. Antum tidak. Pamannya begitu ya. Teman-teman antum dijadikan begini, antum tidak dijadikan apa-apa. Ini jamaah sekalian, ini tolong. Ternyata ada yang nyeletuk jamaah sekalian, ada yang nyeletuk. Iya. Rasulullah kan orang Mekah.
Maka yang dikasih hanya orang Mekah saja. Coba bayangkan nih sahabat nih, sahabat Ansar ada yang mengatakan Rasulullah orang Mekah. Abu Sufyan orang Mekah dikasih 100 ekor onta. Hindun orang Mekah dikasih 100 ekor onta, anaknya dikasih 100 ekor onta. Kita nggak dikasih apa-apa. Ujian bu. Masya Allah, kita sudah berjuang 10 tahun, ternyata ada orang yang baru masuk langsung dijadikan anggota DPR. Kita tidak. Ya, ini maaf ini. Yang lain dijadikan ini, kita tidak dibantu apa-apa. Akhirnya Rasulullah bersabda, Ainal Ansar, mana sahabat Ansar? Kumpul. Iya ya Rasulullah, kumpul 5.000 jamaah, 5.000 orang. Kalian ingin pulang membawa unta, akan saya berikan. Namun saya mau tinggal di Mekah. Atau kalian mau pulang bersama dengan saya pun tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya 5.000 orang nangis semuanya. Ya Rasulullah, saya tidak memerlukan unta, saya tidak memerlukan kambing, saya tidak memerlukan uang, saya memerlukan tolong pulang ke daerah kami, ke Madinah lagi. Nangis semuanya 5.000 orang. Alangkah bahagianya jika ada sekarang ini para kader, para pejuang, sekalipun tidak mendapatkan apa-apa tapi mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kita bisa membela Nabi Muhammad SAW? Ini yang kita harapkan, bukan jabatan, bukan ingin menjadi wali kota, bukan ingin jadi gubernur, bukan ingin jadi presiden, bukan ingin jadi bupati, wakil bupati. Namun kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Pejuang-pejuang yang seperti inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pecinta ingin jadi DPR. Dia nanti karena saya akan dijadikan wali kota, saya dijadikan Pak RT, saya dijadikan Pak RW, bukan itu yang kita harapkan. Ini pejuang-pejuang kita ambil dari perang Hunain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jamaah sekalian, bagaimana bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul dari dirimu sendiri, dari kelompokmu sendiri, dari kabilahmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, merasa berat kalau ada orang di PHK. Sekarang ini jamaah sekalian, kalau di Indonesia ada yang di PHK, Nabi Muhammad menangis ya Allah, ada umatku dicakung sekarang sedang di PHK dia. Nabi nangis. Azizun alaihi ma'anittum, merasa berat kalau ada rakyatnya yang di PHK. Apalagi kalau ada rakyatnya yang dibunuh. Kita mendengarkan, maaf, ada anak kandung disiksa oleh orang tuanya, nangis jamaah sekalian. Anak umur 1 tahun disiksa oleh ibunya. Ada anak dibunuh oleh bapaknya. Ini kalau begitu Nabi menangis, ya Allah, azizun alaihi ma'anittum, merasa berat kalau ada orang sedang sengsara. Ini pimpinan yang kita cari. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ketika langsung menyampaikan salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya, salam pada Allah. Ayo bersama-sama salam pada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tolong Bu, ketika tahiyat kita sedang salam pada Allah. Tolong semuanya, ini diajarkan oleh Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Merasa berat. Nabi sekarang menyampaikan salam pada Allah. Sekali lagi bersama-sama.
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Langsung Allah menjawab. Jawabannya apa? Bersama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, aku berikan engkau orang yang paling sejahtera, orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses di dunia. Itu jawaban Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamu diberi rahmat, kamu diberi berkah, hidup kamu bahagia. Ternyata Nabi nangis. Nangis, Bu. Bukan terima kasih ya Allah, bukan. Terima kasih ya Allah, bukan. Diberi yang paling sejahtera, paling bahagia. Nabi bukan alhamdulillah. Nabi nangis, nangis, menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, yang bahagia bukan saya saja, namun semua umatku sedunia bahagiakan mereka. Assalamu alayna, salam sejahtera untuk kami semuanya umat Islam sedunia. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang datang pengajian. Ini pemimpin yang kita cari. Kita tidak bisa selesai jamaah sekalian kalau meneladani Nabi Muhammad dalam perspektif Al-Quran. Banyak, ini baru saya cuplik sedikit-sedikit saja. Satu poin saja itu bisa satu ceramah. Ini saya ambil sedikit-sedikit, mudah-mudahan dengan mutiara-mutiara sedikit ini dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa meneladani. Alangkah bahagianya ibu meneladani Nabi. Kita berbagi kepada tetangga. Kita memaafkan pada orang lain. Anak berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Saya doakan. Ibu putra-putrinya berapa, Bu? Saya doakan cucunya 20. Subhanallah. Amin, Bu. Amin, Bu. Masya Allah. Amin, Bu. Masya Allah. Dan semuanya berbakti, Bu. Masya Allah. Berapa, Bu? Saya doakan cucunya 40. Amin, subhanallah. Amin. Doakan saya cucu saya 81. Subhanallah. Karena apa? Karena anak saya baru 9. Subhanallah. Kalau 9 kali 9 berapa? Masya Allah. Sekarang baru cucunya baru 14, Bu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Jadi inilah pemimpin yang kita cari jamaah sekalian. Pemimpin adalah subhanallah langsung dengan Allah, dijawab oleh Allah, diberi bukan terima kasih, nangis. Dan itu kita baca setiap sholat. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawabannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabannya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan saya sendiri yang bahagia, tapi tolong umatku sedunia, hamba-hambaku yang rajin pengajian, yang rajin jamaah, yang rajin zikir, tolong bahagiakan mereka-mereka yang soleh-solehah, mudah-mudahan selamat. Inilah secuplik sedikit, mudah-mudahan bermanfaat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.